Halo, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang api dan kebakaran. Namun sebelum kita mulai dengan materi ini, harap kiranya Anda bersedia untuk menekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan ketika kami menerbitkan video-video baru yang mungkin bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa tekan juga tombol lonceng dan kemudian Anda dapat men-share video ini kepada teman-teman Anda yang lain. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi mereka semua. Berikut ini mari kita mendengar pengertian-pengertian dalam teori dasar api, yang mana memahami tentang pengertian ini sangatlah penting di dalam upaya pengendalian api. Pengertian-pengertian dalam teori dasar api. Api adalah suatu massa atau zat gas yang dapat timbul karena adanya reaksi oksidasi yang bersifat eksotermis dan dapat menghasilkan panas, nyala, cahaya, dan asap. Di mana oksidasi adalah reaksi kimia antara suatu bahan atau zat dengan oksigen, dan eksotermis adalah suatu proses atau reaksi pelepasan energi panas atau energi cahaya, energi listrik, atau juga bisa energi suara. Dan dari reaksi oksidasi tersebutlah kemudian terjadi nyala api, di mana pembakaran adalah pengoksidasian cepat yang diikuti oleh peristiwa api atau nyala yang menghasilkan energi panas. Bila pembakaran adalah pengoksidasian cepat yang diikuti oleh nyala api, maka kebakaran adalah suatu bencana, malapetaka, atau musibah yang ditimbulkan oleh api yang tidak terkendali atau tidak diharapkan atau tidak dibutuhkan, sukar dikuasai, merugikan, memusnahkan harta benda, dan mengancam keselamatan jiwa. Sebagaimana yang kami ilustrasikan pada gambar berikut ini, bahwa di mana oksidasi yang menyebabkan api dan pembakaran, di mana bila mana sampai kepada tingkat yang tidak terkendali, maka itu disebut dengan kebakaran. Daerah yang berada pada radius 50 meter dari titik api disebut sebagai daerah kebakaran. Daerah yang berada pada radius 25 meter dari titik api disebut sebagai daerah bahaya kebakaran. Pencegahan bahaya kebakaran adalah usaha yang dilakukan sebelum terjadi kebakaran dengan maksud mengurangi faktor penyebab terjadinya kebakaran. Penanggulangan bahaya kebakaran adalah usaha yang dilakukan baik sebelum, pada saat, maupun setelah terjadinya kebakaran. Fire extinguisher, baik yang dapat dijinjing maupun yang menggunakan roda, serta hidran adalah alat-alat yang disebut sebagai alat pemadam api. Media pemadaman adalah jenis bahan yang digunakan untuk memadamkan api, misal air, kemudian bahan kimia yang dapat membentuk busa, kemudian dry chemical powder yang hampir dapat sesuai untuk memadamkan seluruh jenis kelas api, kemudian bahan karbon dioksida. Titik nyala adalah suhu terendah di mana suatu zat dapat mengeluarkan uap dan menyala bila bertemu dengan sumber panas yang cukup. Suhu penyalaan sendiri adalah suhu di mana suatu zat dapat menyala dengan sendirinya tanpa adanya panas yang datang dari luar. Pengembangan api adalah suatu penyalaan serentak di dalam suatu ruangan di mana bahan bakar telah mencapai titik penyalaannya dan oksigen mencukupi, serta panas yang juga cukup tinggi. Pengembangan api berlangsung dalam 5 tahap. Tahap pertama yaitu tahap penyalaan. Di dalam tahap ini, api masih relatif kecil dan masih mudah untuk dipadamkan, baik menggunakan goni basah maupun dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Bila mana api tidak dipadamkan pada tahap ini, maka api akan terus berkembang dan masuk pada tahap kedua. Bila mana pada tahap kedua ini api belum juga dipadamkan atau terlambat dipadamkan, maka pengembangan api akan masuk kepada tahap ketiga, di mana tahap ketiga ini disebut dengan tahap flashover atau penyalaan serentak, di mana seluruh materi terbakar dan kebakaran mulai sulit untuk dikendalikan. Tahap keempat adalah tahap pengembangan penuh, di mana ruangan beserta isinya terbakar secara sempurna. Dan tahap kelima adalah tahap surut, di mana seluruh materi terbakar habis dan api mulai berangsur padam. Penyalaan hebat setelah api mengecil terjadi bila mana oksigen tiba-tiba masuk, di mana pada ruangan tersebut
panas masih cukup tinggi, sehingga dengan masuknya oksigen secara tiba-tiba menyebabkan api menyala kembali dengan kondisi yang dapat dikategorikan hebat. Untuk melengkapi pemahaman kita tentang api dan kebakaran, berikut ini mari kita bahas kelas-kelas api baik menurut National Fire Protection Association atau NFPA dan kelas-kelas api menurut SAA atau Standard Australian Associations. Kelas-kelas api menurut NFPA terbagi dalam 4 kelas, yaitu pertama, kebakaran pada benda yang mudah terbakar yang dapat menimbulkan karbon, seperti kayu, kertas, dan lain sebagainya. Kemudian kelas B, kebakaran pada benda cair dan gas yang mudah terbakar, contoh bahan bakar bensin, lilin, gemuk, minyak tanah, dan thinner, dan lain sebagainya. Kelas C, yaitu kebakaran pada benda yang menghasilkan listrik atau mengandung unsur listrik. Dan yang D, kebakaran pada logam mudah terbakar, seperti sodium, lithium, dan radium. Sedangkan kelas api menurut Standard Australian Association pada dasarnya tidak berbeda dengan kelas api menurut National Fire Protection Association. Hanya saja pada kelas B, di mana menurut SAA bahwa B hanya untuk bahan atau benda cair, dan untuk gas masuk ke dalam kelas C. Dengan pemisahan benda cair dan gas menjadi kelas B dan kelas C, maka kelas api menurut Standard Australian Association menjadi 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran? Kebakaran terjadi dalam 2 penyebab. Pertama, penyebab yang bersumber dari manusia, dan yang kedua, penyebab yang bersumber dari alam. Penyebab yang bersumber dari manusia yaitu karena terbatasnya keterangan dan pengetahuan tentang bahaya kebakaran, karena kelalaian manusia, dan karena kesengajaan. Untuk menuju kepada praktek pemadaman api, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan segitiga api dan unsur-unsur apa saja yang ada di dalamnya, dan bagaimana cara memutusnya agar api dapat dipadamkan. Api dapat menyala bila mana kebutuhan dari 3 unsur yang ada pada segitiga api terpenuhi, yaitu unsur udara, unsur panas, dan unsur bahan bakar. Bila mana salah satu dari ketiga unsur ini tidak tersedia, maka api tidak akan menyala atau api akan padam. Dari sisi unsur udara, api dapat dipadamkan dengan pengisolasian udara, yaitu dengan menghambat suplai oksigen yang dibutuhkan di dalam penyalaan api, sebagaimana yang ditunjukkan pada ilustrasi gambar ini. Sedangkan dari sisi unsur bahan bakar, api dapat dipadamkan dengan cara mengurai atau menghilangkan bahan bakar yang tersedia. Dan untuk unsur panas, api dapat dipadamkan dengan pendinginan dengan menggunakan H2O atau air. Selanjutnya, mari kita praktekkan bagaimana unsur oksigen atau udara diputus sehingga dapat memadamkan api. Mari kita lihat sama-sama. Kuda-kuda, kemudian pelan dan tenang tutup seluruh permukaan room. Tutup rapat sehingga tidak ada lagi api yang keluar. Nah, dengan rapatnya semua bunyi menutup permukaan mulut drum, maka api pun padam. Jaraknya cukup seperti ini, langsung dilepaskan. Kalau Bapak berjalan seperti ini, dia malah mendapat dorongan angin, apinya malah makin naik. Tapi Bapak menyebutnya harus dari atas, sehingga tertutup semua. Tapi yang pertama perlu lawan perhatian adalah tidak boleh, lagi-lagi tidak boleh melawan arah angin. Foto-foto ini diambil ketika melakukan latihan pemadaman kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara. Sampai di sini, sekian dulu pembahasan kita tentang api dan kebakaran, dan nantikan kelanjutan dari video ini pada penerbitan-penerbitan berikutnya. Wassalam.